pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap semoga kita semua yang hadir di majelis ini, yang baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah, kita berharap termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya yang sahih. Riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan sholat bardain, sholat pada dua waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan kedua di Masjid Al-Muhajirin, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mau diterjemahkan apa adanya sesuai dengan judul kitabnya, maka tentunya bukan seperti yang kami sebutkan tadi. Maka kalau diterjemahkan apa adanya adalah ensiklopedia adab Islam dengan mengikuti huruf-huruf hijaiyah. Jadi di dalam buku ini menarik. Daftar isi yang disajikan di dalam buku ini, adab-adabnya menyesuaikan huruf hijaiyah. Dimulai dari huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, dan seterusnya. Dan menurut catatan saya, kita masih berada di bab pertama huruf alif, yaitu pasalnya pasal yang keempat, adab al-isti'dzan. Jadi penulisan isti'dzan itu menggunakan huruf alif. Apa itu adab al-isti'dzan? Adab meminta izin. Adab meminta izin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya itu sudah 3 adab yang sudah kami jelaskan. Yang pertama, ini hanya untuk mengingatkan aja, adab al-ijarah, adab mempekerjakan orang. Kalau tidak salah waktu itu kami jelaskan beberapa bulan yang lalu, itu tentang adab menjadi majikan dan menjadi bawahan. Itu yang pertama. Yang kedua, adab al-ukhuwah fillah, adab persaudaraan karena Allah.
Yang ketiga, dan ini yang terakhir, adab al-adhan, adab dalam azan. Lalu kami tambahkan azan dan iqamah. Baik, sekarang tiba waktunya kita masuk pasal yang keempat, adab al-isti'zan, adab meminta izin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami sebutkan satu persatu bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam meminta izin, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu hal yang sering kali terjadi kesalahan di masyarakat kita, bahkan kesalahan itu dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat kita, bahkan mereka menganggap juga suatu perbuatan yang biasa-biasa saja, padahal itu bukan biasa-biasa saja, tapi karena di dalamnya mengandung sesuatu yang dilarang adalah dalam hal meminta izin. Meminta izin. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang mereka ketika memasuki rumah orang lain, mereka tanpa meminta izin, sekalipun mereka telah mengucapkan salam. Namun kalau belum mendapatkan izin, maka tentunya ini tidak diperkenankan. Mungkin karena mereka, orang-orang yang mereka datangi ini adalah masuk karib kerabat atau tetangga dekat yang mereka kenal baik, sehingga seenaknya saja memasuki rumah saudara kita atau rumah orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui yang namanya rumah, tempat tinggal, hakikatnya itu adalah hijab bagi seorang muslim. Hijab. Maka di dalamnya seseorang itu biasa membuka auratnya. Di dalam rumah tersebut terdapat perkara-perkara yang ia akan merasa malu bila seseorang melihat dirinya. Maka tentunya bagi kita dituntut untuk mengetahui tentang adab meminta izin. Inilah agama Islam. Agama yang sempurna. Agama yang memiliki keistimewaan dibandingkan agama-agama yang lain. Jangankan Islam membahas tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, ternyata masalah-masalah yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin itu pun disentuh oleh Islam. Salah satunya yang kita bahas ini, adab meminta izin. Apa ada dalam agama lain masalah meminta izin saja diatur di dalam Islam? Kecuali hanya Islam saja yang mengatur tentang hal ini. Masalah toilet saja diatur di dalam Islam, masalah buang hajat, ya, yang tentunya agama lain tidak pernah mengatur masalah ini. Oleh karena itu maka bersyukurlah kita kepada Allah yang Allah takdirkan kita lahir di muka bumi ini sebagai seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita juga dalam keadaan seorang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas adab meminta izin, ada 11 poin. 11 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait adab meminta izin. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah meminta izin itu berbeda dengan ucapan salam. Beda. Saya ulang ya. Yang pertama ini, meminta izin itu berbeda dengan ucapan salam. Sebagian orang mereka beranggapan bila salam kita telah dijawab, berarti dia sudah diperbolehkan untuk masuk rumah tanpa izin. Nah, ini nggak boleh.
Bapak Ibu sekalian. Ini jelas anggapan yang keliru. Mari kita dengarkan ayatnya. Salam itu beda dengan yaitu meminta izin. Rata-rata sebagian orang kalau sudah salamnya dijawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nyelonong aja masuk. Itu nggak boleh. Kecuali dia meminta izin. Bolehkah saya masuk? Nah itu. Dalilnya di mana ini? Meminta izin dengan ucapan salam dua hal yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran. Loh, ada di dalam Quran? Iya, ada dalam Al-Quran. Suratnya surat An-Nur, Bapak Ibu. Surat yang ke-24, An-Nur. Ayatnya ayat 27. An-Nur ayat 27. Kita dengarkan murotalnya. Saya dibantu untuk dibacakan terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman, An-Nur ayatnya 27. Wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu harus tahu, setiap ayat Al-Quran, ini ya, ini penting ini tambahan Bapak Ibu, ini tambahan aja. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu termasuk surat Madaniyah. Ayat yang turun di kota Madinah. Iya. Makanya saya punya judul kajian kami sampaikan di Prapen itu, yaitu membahas kitab, ada kitabnya. Monggo, Bapak Ibu miliki. Bukunya tebal, warnanya putih. Judulnya Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu. Judulnya itu, Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu. Itu. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah ayat yang turun di Madinah, Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, ternyata jumlah ayat yang diawali Ya ayyuhalladzina amanu total dalam Al-Quran 88 kali. Jadi 88 kali dalam Al-Quran Allah menyebut, memanggil, mengawali ayatnya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu 88 kali. Dan surat yang paling banyak, nah ini, surat yang paling banyak diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Ma'idah. Bukan Al-Baqarah. Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Itu 15 kali Allah menyebut Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Ma'idah. Ranking kedua baru kemudian Al-Baqarah 11 kali. Ranking ketiga baru surat kalau tidak salah yaitu An-Nisa. An-Nisa. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan Bapak Ibu juga harus tahu, setiap ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mengandung dua opsi. Perhatikan dalam Al-Quran. Panjenengan kalau baca Quran ya, diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, mengandung dua kemungkinan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa itu? Kemungkinan pertama, ayat setelahnya perintah. Kemungkinan kedua, ayat setelahnya larangan. Kalau tidak perintah, larangan. Contoh, ayat tentang puasa. Yang Bapak Ibu tentunya sudah pada hafal. Puasa Ramadan. Kan itu surat Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Perhatikan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Lo perintah. Ada juga yang larangan. Diawali Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau baca Ya ayyuhalladzina amanu, tanamkan dalam hati Anda. Kalau tidak perintah, larangan. Ayat setelahnya. Termasuk yang kita dengarkan saat ini. Ulang lagi Mas Dian. Ulang lagi. Kita dengarkan ulang murotalnya dulu ya. Allah berfirman. Silakan. Ulang lagi. Perhatikan ayat berikutnya. Silakan. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Duh, jelas larangan berarti. Kalau tidak perintah, ya larangan. Intinya itu.
Lah terus kalau yang turun di Mekah, apa cirinya? Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Itu di Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, Madinah semua itu. Semuanya Madinah itu. Baik. Sampai di sini insya Allah panjenengan kalau baca Al-Quran bisa lebih khusyuk. Sehingga ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, turun di Madinah ini. Terus perintah atau larangan, ayat berikutnya. Oh perintah, oh larangan. Gitu ya. Baik, kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Loh, minta izin. Terus, dan memberi salam kepada penghuninya. Beda kan? Meminta izin dengan memberi salam. Beda Bapak Ibu. Ayat ini menjelaskan kepada kita adanya perbedaan antara salam, assalamualaikum, dan meminta izin. Dengan demikian kesimpulannya, seseorang yang telah dijawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ia juga harus meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ayatnya ada. Ustadz, ada nggak contoh dari Nabi? Salam terus minta izin. Ya, salam dulu baru minta izin. Ada. Coba dibuka Abu Dawudnya, minta tolong Mas Dian. Abu Dawud jilid 3. Nomornya 5177, 5177. 5177. Kita dengarkan ini dari Rib'i radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Amir. 5177. Silakan baca yang keras. Dari Rib'i, dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Amir meriwayatkan kepada kami bahwa ia meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumah. Terus Ia berkata, ya silakan. bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Lanjut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya. Nabi berkata kepada pembantunya. Apa kata Nabi? Coba temui orang ini lalu katakan kepada dia. Silakan. Temuilah orang itu dan ajarkanlah ia cara meminta izin. Katakan padanya. Silakan itu. Apa yang Nabi ajarkan? Ucapkanlah, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nah itu yang benar. Orang ini datang ke rumahnya Nabi langsung ngomong, apakah boleh saya masuk? Katanya Nabi, tolong ajarkan sama orang ini. Tolong ajarkan, bilang sama dia, kalau mau masuk rumah, ucapkan, ajarkan. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Itu yang benar. Jangan kemudian, assalamualaikum, waalaikumsalam, malbuai. Wah, ya ini berarti belum taklim. Ya, mestinya harus tanya, apakah boleh saya masuk? Masuk. Kecuali kalau saya bilang begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, masuk. Itu sudah diizinkan. Ini kalau dia nggak ngomong seperti itu, maka kita tanya, apa boleh saya masuk? Oh, ya. Kadang-kadang tetangga itu begitu. Ya, karena ada tetangga seperti ini, mungkin karena sudah kenal betul, masuk itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung nyelonong aja. Ya, nah ini sampaikan dulu ya bahwasannya Abu Dawud 5177. Ya. Saya tambahkan lagi. Oh sebentar. Itu yang nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang. Kan ada 11 ini Bapak Ibu. Ada 11. Nomor 2. Adab meminta izin. Nomor 2. Hendaklah berdiri di sisi kiri atau kanan pintu. Jadi kalau kita bertamu jangan berhadapan persis di depan pintu. Berdirilah di sisi kirinya atau di sisi kanannya. Sisi kanan atau sisi kirinya sambil kita ketuk. Itu. Jangan berhadapan begini, jangan. Itu adabnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang meminta izin, hendaklah berdiri di sisi kanan atau kiri pintu. Jangan berdiri tepat di depan pintu. Hal ini dimaksudkan agar pandangan mata kita
tidak terjatuh pada perkara-perkara yang tidak layak untuk dipandang. Ya. Aib orang itu akan terkuak. Ya. Terlebih lagi jika memang yaitu pintu itu dalam keadaan terbuka. Oh, seperti itu. Maka sebaiknya kita dalam hal ini mengikuti petunjuk Nabi, berdiri sisi kiri atau sisi kanan. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang mereka sudah nyampaikan salam, ya pagernya itu terbuka, ngebel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok lama tidak keluar? Itu mestinya diinceng biasanya. Ya, diintip itu pagernya karena terbuka. Itu nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi tetap dia berada di sisi kiri atau sisi kanan pintu. Ya, pintu ini ya pintu rumah atau pagar di luar. Seperti itu. Karena kita tidak tahu, mungkin yang keluar adalah pembantunya belum memakai jilbab, atau mungkin anak perempuannya, atau mungkin ada hal yang tidak tidak layak untuk kita lihat. Maka seperti itu yang Nabi ajarkan. Dalil Abu Dawud nomornya 5186. Ya. Agama lain tidak ada yang ngatur kayak begini, nggak ada. Ya, Abu Dawud 5186. Kita dengarkan Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, ia berkata, ya, apabila Rasulullah SAW mendatangi pintu seseorang atau suatu kaum, maka beliau tidak menghadap pintu dari arah depannya. Baik, Nabi tidak menghadap ke arah depannya dari pintu itu. Terus? Melainkan dari sudut sebelah kanan atau dari sudut sebelah kiri. Terus? Dan mengucapkan Assalamualaikum. Hal itu karena rumah-rumah pada waktu itu tidak terdapat tirai. Nah, seperti itu. Baik, kita tambahkan lagi. Coba dibuka Abu Dawud 5174. 5174 dari Huzail. Huzail radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Huzail radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang saat lalu dia berhenti di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin. Ternyata saat posisinya bagaimana? Ia berdiri di depan pintu dan menghadap pintu. Maka Nah, diingatkan sama Nabi karena saat ini berada di depan pintu Nabi, tidak di sisi kiri atau sisi kanan. Apa kata Nabi? Inilah yang dilarang darimu, atau inilah. Ini yang dilarang, ini yang nggak boleh. Ini nggak boleh kamu lakukan seperti ini lagi. Jangan diulang lagi. Ini yang dilarang. Terus sesungguhnya permohonan izin itu dari melihat. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tidak diperkenankan kita berada di hadapan pintu saat kita bertamu, tetapi di sisi kiri atau kanan. Nomor 3. Yang nomor 3, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ngetuk pintu itu cuma 3 kali aja Bapak Ibu. Jangan bertubi-tubi ngetuk pintu itu. Ya, dan itu pun ada jedanya. Sekali ketuk, dah, agak lama dikit. Agak lama dikit. Tidak ada panggilan, tidak ada jawaban, pulang. Itu. Kita kan nggak puas. Diintip. Ini nggak puas itu, ya. Jadi ini nggak boleh. Yang nomor 3, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ya. Yang nomor 4, nanti dalilnya jadi 1. Yang nomor 4, bila tidak diizinkan, hendaklah kembali. Kalau tidak ada izin, ya kembali Bapak Ibu sekalian. Apabila seseorang telah mengucapkan salam dan meminta izin 3 kali, namun tidak dipersilahkan, hendaklah ia kembali. Boleh jadi tuan rumah sedang enggan menerima tamu atau sedang bepergian. Karena seorang tuan rumah memiliki kebebasan antara mengizinkan atau menolak tamu. Itulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, namanya rumah itu hijab bagi kita. Maka tergantung sahibul bait. Kalau mau nerima ya diterima, kalau enggak ya sudah. Ya kita pulang. Seperti itu. Enggak usah kemudian kita gerundel. Sakjane ono lho wong iku sandale ketok kok. Iya. Wong sandale iku lho ketok. Memang wong iki rodok-rodok memang enggak usah. Enggak usah, itu hanya dia kok. Iya. Itu sajane ono wong anaknya kelihatan, iya, tidak mungkin lah anaknya itu sendirian. Sandali ketok, sandali mek ikut tok soalnya. Ya, itu ya, lo tambah ngerasanya orang nggak boleh ini yang kayak begini, ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat An-Nur. Loh, surat An-Nur lagi. Ayatnya 28. An-Nur ayat 28. Allah berfirman, An-Nur 28. Allah silakan. Jika kamu tidak menemui seorang orang di dalamnya, apabila kalian tidak menemui seseorang di dalamnya, terus maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Loh, jangan masuk sebelum kalian dapat izin. Itu, terus kemudian. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, kembali saja, maka hendaklah kamu kembali. Kamu kembali karena nggak diizinkan. Terus kemudian. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ini mertamu, terus kemudian pembantunya berkata, Bapak tadi pesan, ndak boleh diganggu istirahatnya. Silakan panjenengan bisa datang nanti sore. Mbak tolong sampaikan, ini penting ini Mbak. Loh, maksa ini, ya. Seperti itu. Ini penting, sebentar dok kok ini, sebentar dok. Ya. Maka dalam hal ini jangan. Kalau sudah dikatakan sedang istirahat, nanti sore datang lagi, ya sudah, kita pulang. Ya. Masalahnya ini Ustaz, ini ado-ado Ustaz. Nah, itu kan. Kenapa? Nagih utang ya. Ini sudah jauh-jauh Ustaz. Ternyata di sana orangnya ada semestinya. Itu. Tolong sampaikanlah Mbak, kita ini dari jauh Mbak. Tolong sampaikan. Iya. Nah, yang seperti ini nggak boleh maksa. Itu haknya sohibul bait. Kalau mau nerima ya terima, kalau enggak ya sudah kita pulang. Kita nunggu sampai sore. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan lagi dalil. Coba dibuka dalil Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 2015. Muslim 2015. Itu nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu. Cetakan terjemahan 2015. Ayo. Kalau nomor aslinya 2153. Nomor aslinya 2153. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya, ketika aku duduk dalam suatu majelis Ansar di Madinah. Ketika aku duduk-duduk dalam satu majelis, yaitu orang-orang Ansor, berarti penduduk Madinah ini. Lanjut, tiba-tiba datang Abu Musa terkumpul. Lalu kami tanyai dia. Terus, apa kabar Anda? Jawab Abu Musa, Umar bin Khattab memanggilku supaya aku datang menemuinya. Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil aku supaya aku memenuhi panggilannya. Terus kemudian, setelah aku tiba di muka pintunya, aku memberi salam sampai 3 kali. Aku sudah di rumahnya Umar bin Khattab ini ceritanya. Aku sudah nyampaikan salam 3 kali. Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum 3 kali. Terus kemudian, tetapi tidak ada jawaban. Karena itu aku pulang saja kembali. Terus kemudian Umar menanyaiku. Kemudian akhirnya aku ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyai aku. Silakan. Mengapa kau tidak datang? Apa halanganmu? Kenapa kau tidak datang? Bukankah aku sudah perintahkan engkau untuk mendatangiku? Kenapa kau tidak datang? Lalu aku jawab, silakan. Jawabku, aku telah mendatangi Anda dan memberi salam di muka pintu rumah Anda 3 kali. Tetapi tidak ada jawaban. Aku sudah datang ke rumah Anda 3 kali, aku nyampaikan salam dan ternyata tidak ada jawaban. Ya sudah, aku balik. Silakan. Karena itu aku pulang saja kembali. Terus Rasulullah SAW bersabda. Nah, diingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diingatkan sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diingatkan bahwasanya
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, silakan. Apabila kamu telah meminta izin atau memberi salam 3 kali tidak dijawab, ulang sajalah kembali. Terus apa katanya Umar? Kata Umar, adakah saksi atas keteranganmu itu? Apakah ada saksi ucapanmu ini? Kalau memang itu betul dari Rasul, ada saksinya enggak? Ya, apa betul itu ucapannya Rasulullah SAW? Jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, hadis itu didengar oleh sebagian sahabat yang lain tidak mendengarnya. Seperti itu. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, perkataanmu ini ada yang menyaksikan atau tidak? Sebab kalau tidak ada, lanjut silakan. Kalau tidak ada, tak hukum kamu. Berarti mengada-ada ini. Lanjut teruskan. Selesai ya? Ini ada lanjutannya kalau yang nomor asli. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, hendaklah yang menjadi saksi baginya adalah orang yang paling muda. Abu Sa'id berkata, akulah orang yang paling muda. Ubay bin Ka'ab berkata lagi, berangkatlah bersamanya menemui Umar. Ya, dan seterusnya. Akhirnya disampaikan bahwasanya saksinya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan ini betul-betul disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketuk pintu 3 kali, ucapkan salam 3 kali, jika tidak dijawab, tidak diizinkan, maka pulang. Nomor 5 sekarang, mengetuk pintu dengan perlahan, nggak boleh keras, nggak boleh. Jangan mengetuk pintu dengan keras hingga membuat terkejut tuan rumah. Boleh nih ya. Demikian juga jangan menekan bel terus menerus meskipun yang menekan bel itu si pemilik rumah itu sendiri. Boleh. Misalnya kita yang punya rumah, kita datang pulang ini, rumah kita sendiri. Di dalamnya ada istri kita atau mungkin pembantu kita. Kita ngebel itu terus. Nggak boleh, nggak boleh. Meskipun itu rumah kita sendiri. Kalau ada orang yang menasihati, Pak, nggak boleh Pak ngebel seperti itu. Lah, powong iki omah-omahku dewe. Ya, omah-omahku dewe, karep-karepku dewe. Oh, nggak betul. Ya, nggak boleh ini. Meskipun ini rumah Anda, ada aturan main. Ternyata Islam itu luar biasa. Masalah ngetuk pintu itu aja diajarkan. Ya, dan ini disebutkan oleh para alim ulama dalam fatwanya. Jadi tidak boleh mengetuk pintu itu secara keras. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah seseorang mendatangi rumah beliau, terus mengetuk pintu itu nggak pakai jeda, terus. Imam Ahmad rahimahullah keluar lalu mengatakan, ini ketukan pintu aparat keamanan, kata beliau. Ya, jadi nggak boleh, dan ini tidak ada contoh sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelan dan dikasih jeda. Kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6, memperkenalkan diri ketika tuan rumah bertanya siapa. Ya, kan ada ya sekarang itu ya, misalnya bel itu ya, klinglong misalnya ya, assalamualaikum, ya. Terus kemudian yang tuan rumah jawab juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ya? Ada nggak itu ya? Yang seperti itu. Siapa ya? Maka perkenalkan, Fulan bin Fulan. Siapa nama Anda? Jangan kemudian dengan mengatakan saya. Jangan. Siapa ya di luar? Saya. Ya. Mungkin dirasa itu adalah suara yang dikenali oleh Sohibul Bait. Nggak boleh dengan mengatakan saya. Perkenalkan nama Anda meskipun Sohibul Bait tahu kita. Perkenalkan. Ya, misalnya nih saya bertamu ke rumah Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ya? Saya Abu Aslam. Ya, seperti itu. Kenalkan diri kita. Jangan kemudian pasti tahulah suara saya. Saya Pak, saya. Jangan. Siapa saya ini? Ya, perkenalkan diri kita. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam riwayat Muslim. Silakan. 2017. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, 2017. Nomor aslinya 2155. Nomor aslinya. Nomor aslinya 2155. Ayo silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya, aku
Aku datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kupanggil beliau. Ya. Rasulullah menyambut sambil bertanya, Man hadza? Siapa itu? Terus. Jawabku, saya. Terus. Lalu beliau keluar sambil berkata, saya. Nah, bukan gitu. Ya, cara bacanya. Ya, bukan begitu. Cara bacanya begini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, aku datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kupanggil beliau. Rasulullah menyahut sambil bertanya, siapa itu? Jawabku, saya. Lalu beliau keluar sambil berkata, saya. Baca hadis itu kayak baca soal cerita. Ya, itu. Jadi model drama-dramaan gitu. Ya, supaya kita tambah jelas. Saya. Maksudnya ya sebut nama. Ya Jabir bin Abdullah, nah, begitu mestinya ya. Ini yang nomor 6. Nomor 7, dilarang mengintip ke dalam rumah orang lain. Nggak boleh ngintip, nggak boleh. Sampai kacanya itu ngecap. Ini nggak boleh ngintip ke dalam rumah orang lain, nggak boleh. Seringkali kita jumpai orang-orang jahil, ya jahil terhadap tuntunan syariat maksudnya. Dia tidak menuntut ilmu, ya karena terdorong rasa ingin tahu, ya kepo ini ya. Yang mengintip ke dalam rumah orang lain, ya. Baik karena salam yang tidak terjawab, karena salamnya bolak-balik tidak dijawab, nah, dia kepingin tahu, ya ngintip akhirnya. Lubang kunci nggak boleh. Atau hanya sekedar iseng, ini nggak boleh. Mereka tidak sadar perbuatan mereka ini diancam keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ancamannya? Ayo dibuka Sahih Muslim lagi. Ya, Sahih Muslim nomornya 2018. Nomor aslinya 2156. 2156. Ya, kita dengarkan dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu an. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di mengabarkan kepadanya bahwa seorang laki-laki mengintip ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pintu. Terus. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyisir rambut dengan sebuah sisir besi. Terus. Tatkala beliau mengetahui ada orang mengintip, beliau berkata, kalau aku tahu engkau mengintip, kukorek matamu. Ya, kalau aku tahu kalau engkau yang mengintip, aku tusuk matamu. Sesungguhnya Allah mensyariatkan izin memberi salam demi menjaga pandangan. Loh, seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, itu tidak ada di terjemahan, nomor aslinya 2158. Bapak Ibu sekalian, 2158 itu disebutkan. Nah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idnin fakhadaftahu bihasatin fafaqata ainahu ma kana 'alaika min junahin." Artinya, seandainya seseorang mengintip ke dalam rumahmu tanpa izin, maka tidak berdosa bagimu sekiranya kamu melempar dia dengan kerikil dan mencongkel matanya. Nggak berdosa itu. Keras ancamannya Bapak Ibu, jangan ngintip. Ya, di pagar-pagarnya sela-selanya itu ya, sambil jinjit-jinjit lihat, nggak boleh. Nggak boleh. Baik, ancamannya keras. Berikutnya yaitu yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Yang ke-8. Seseorang laki-laki, nah ini perhatikan, seorang laki-laki yang telah balik harus meminta izin ketika hendak masuk menemui ibunya. Ya, harus minta izin. Laki-laki yang sudah balik, lo anak lo ini, anak sama ibunya. Kalau mau masuk kamar mamanya, itu harus minta izin. Ma, boleh enggak ma aku masuk, ma? Ma aku masuk ya. Assalamualaikum. Ma aku boleh aku masuk.
Sebentar, ya sudah, kita nggak boleh nyelonong gitu aja. Sebab ada anak itu langsung buka kamar orang tuanya, nggak boleh, nggak boleh. Meskipun itu tidak tertutup, terbuka sedikit, nggak boleh. Tetap ada di kiri pintu atau kanan pintu. Assalamualaikum, ma, boleh aku mau masuk, ma? Aku mau ngambil sesuatu, ma, di dalam. Ya, seperti itu mestinya. Ya. Mana dalilnya? Anak laki-laki yang balik ya, yang balik wajib meminta izin secara mutlak ketika menemui ibunya. Ya. Dalilnya di mana? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Mas Dian punya Adabul Mufrad? Ada ya? Minta tolong Mas dibukakan Adabul Mufradnya. Nomornya 1059 dan 1060. Adabul Mufrad, riwayat Bukhari. 1059 dan 1060. Ya. Riwayat dari Alqamah, seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ketemu Mas? 1059 dan 1060. Lalu laki-laki itu berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apakah aku harus meminta izin jika hendak masuk menemui ibuku? Maka dijawab, tidaklah, dalam semua keadaannya ia suka engkau melihatnya. Artinya tetap harus meminta izin. Ya, silakan 1059. Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Musa. Terus Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Hisham bahwa Ibnu Jurayj mengabarkan kepada mereka. Terus Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, jika seorang hendak masuk dengan tidak mengucapkan salam, maka katakan jangan masuk. loh, itu nomor berapa itu? 1059. Kok beda ya? Beda. Padahal kalau nomor aslinya itu 1059 Alqamah dan 1060. Baik, saya bacakan aja ya, saya bacakan. Demikian juga dalam riwayat Muslim bin Nadir, dikatakan oleh Muslim bin Nadir, ada seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, apakah saya harus meminta izin ketika hendak masuk menemui ibuku? Maka ia menjawab, jika engkau tidak meminta izin, niscaya engkau akan melihat sesuatu yang tidak engkau sukai. Ada? Nah, ada, ketemu ya. Nomornya berapa? Beda? Oh, sama? Sama ya nomornya? Oh, kitabnya beda. Ya, silakan, silakan. 1059, 1060. Ayo. Dari Alqamah ia berkata, ya, Alqamah, silakan. telah datang seorang laki-laki kepada Abdullah. Bin Mas'ud. Ya, lanjut. Apakah aku mesti meminta izin jika hendak masuk menemui ibuku? Terus Abdullah berkata, tidaklah, dalam semua keadaannya ia suka kau melihatnya. nah, tentunya ibumu pasti tidak kepingin melihat semua keadaan dirinya. Maka kau harus minta izin. Berikutnya 1060. Silakan. Dari Al-Isma' ia berkata, aku pernah mendengar Muslim bin Nadir berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku mesti meminta izin jika hendak masuk menemui ibuku? Terus Ia menjawab, jika kau tidak meminta izin kepadanya, niscaya. engkau akan melihat sesuatu yang tidak kamu sukai. Oh, itu ya. Nomor 9. Bapak Ibu, tinggal dikit lagi nih. Kita tuntaskan. 9. Seorang laki-laki yang telah balik, sudah balik loh ini, harus meminta izin ketika hendak menemui saudara perempuannya. Ya, dulur kandung, saudara perempuan, harus minta izin. Ya. Demikian juga ini bukan hanya kepada ibu kita, ya, kepada saudara perempuan. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Adabul Mufrad lagi. Nomornya dekat sama yang tadi, 1063. 1063 dari Atha radhiyallahu an. Silakan. Dari Atha radhiyallahu anhu ia berkata, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Silakan. aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah aku mesti meminta izin jika hendak masuk menemui saudara perempuanku?
Apa katanya Ibnu Abbas? Silakan. Ia menjawab, ya. Ya, harus minta izin untuk masuk ke dalam ruangan saudara perempuannya. Terus Lalu aku bertanya ulang, jika dua bersaudari yang tidak berada di asrama, aku yang mengurus dan menafkahi keduanya, apakah aku mesti meminta izin jika tidak masuk menemui keduanya? baik, orang ini tanya lagi kepada Ibnu Abbas, dua orang saudara perempuanku itu berada di dalam tanggunganku. Aku yang ngurusi dia, aku yang nyekolahkan dia, aku yang membiayai semua kebutuhannya. Apa aku harus tetap minta izin? Lawang aku semua yang ngurusi dia. Mulai kecil tak urus. Misalnya nih, apa tetap aku harus meminta izin? Saudara kandung ini, tapi perempuan. Lanjut silakan. Ia menjawab, Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? ia menjawab, ya. Ya. Apakah engkau suka melihat keduanya dalam keadaan telanjang? Nah, ya kau tetap harus minta izin. Apa kau suka melihat mereka berdua itu dalam keadaan tanpa memakai baju atau auratnya terbuka? Maka harus meminta izin. Nomor 10. 10. Yang ke-10 ini. Perintah kepada orang tua, perhatikan ini. Perintah kepada para orang tua agar mengajarkan anak-anaknya. Ya, ini perintah ini, berarti dalam Al-Quran ini. Perintah kepada para orang tua agar mengajarkan kepada anak-anaknya dan para pelayannya, pembantunya, orang yang kerja ikut dia, harus meminta izin pada 3 waktu. Jadi pembantu itu kalau mau masuk, yaitu menemui majikannya di dalam kamar ini ya, itu harus minta izin di 3 waktu ini. 3 waktu ini. 3 waktu ini harus minta izin. Termasuk anak-anak kita. Itu anak kita yang sudah balik maupun belum balik. Iya. Iya. Meskipun itu masih kecil. Masih kecil. Bahkan disebutkan oleh para alim ulama, sekalipun usianya 4 tahun, 5 tahun, itu kalau mau masuk ke dalam kamar ayahnya atau mamanya, itu dia harus mengetuk pintu minta izin. Di 3 waktu ini. 3 waktu ini. Ya. Apa itu? 1, sebelum subuh. 3 waktu itu, 1, sebelum subuh. Yang kedua adalah ketika di tengah hari, zuhur. Ya, 3 waktu. Yang ketiga, sesudah sholat isya. Ya, 3 waktu. Subuh, zuhur, isya. Ini harus minta izin ini. Mana dalilnya? Dalil. Allah berfirman di surat An-Nur. Surat An-Nur lagi ini. Ya, dari tadi surat An-Nur ya tentang masalah adab menerima tamu, ya, meminta izin. An-Nur ayat 58. Surat An-Nur surat nomor 24 ayat 58. Perhatikan Bapak Ibu. Ayatnya diawali ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu turun di mana tadi? Madinah. Berapa kali Allah memakai ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an? 88 kali. Terus katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an diawali ya ayyuhalladzina amanu mengandung berapa kemungkinan? 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama perintah. Kemungkinan kedua, kita dengarkan apa betul ada perintah atau larangan. Allah berfirman, perhatikan ayat berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, silakan. Hendaklah budak-budak laki atau wanita yang kamu miliki. Terus. Dan orang-orang yang belum balik di antara kamu. Belum balik, belum dewasa. Terus. Meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Duh, berarti perintah. Hendaklah mereka pelayan-pelayanmu termasuk anak-anakmu yang belum balik. Ini bukan sudah balik, belum balik. Itu kalau menemui engkau minta izin itu dalam sehari 3 kali. 3 kesempatan. 1. Yaitu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Kenapa? Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu pada tengah hari. Yang kedua pada tengah hari zuhur. Yang ketiga. Dan sesudah sholat isya. Kenapa kok sebelum subuh itu minta izin?
Karena biasanya orang-orang pada waktu itu sedang nyenyak tidur di pembaringan mereka. Kenapa kok pada sholat duhur tengah hari minta izin? Karena pada waktu tidur siang, saat itu orang-orang melepaskan pakaian mereka untuk bersantai bersama keluarga. Kenapa setelah sholat isya juga minta izin? Karena saat itulah saat dimana kita akan memulai waktu tidur kita. Nah itu, lanjut teruskan. Itulah tiga aurat waktu bagi kalian. Terus. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu ini. Selain 3 waktu itu nggak apa-apa, nggak pakai izin. Yang harus izin itu anak-anak itu kalau mau masuk kamar papa mamanya, itu tadi subuh, zuhur, isya. Ya, sebelum subuh, zuhur, setelah zuhur, dan setelah isya. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang terakhir nomor 11 Bapak Ibu sekalian. Terakhir. Yang ke-11. Yang ke-11. Nah, ini yang jarang kita dengarin, nomor 11 ini. Ini sunnah yang asing, nomor 11 ini. 11 ini adalah mengucapkan tasbih subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita yang sedang sholat jika diminta izin. Rata-rata kita itu kalau baca subhanallah bagi laki-laki mengingatkan imam yang keliru. Subhanallah, waktunya tahiyat malah imamnya berdiri. Subhanallah. Untuk ibu-ibu mengingatkan imam yang keliru menepukkan tangan. Ini bukan masalah sholat toh. Ternyata laki-laki itu baca subhanallah, wanita itu menepukkan tangannya, ya, yang sedang sholat jika dimintai izin. Misalnya nih kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada tamu, Assalamualaikum, boleh saya masuk? Subhanallah. Jarang kita lakukan ini, jarang ya, seperti itu. Rata-rata bacaan kita keraskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Ihdinas siratal mustaqim. Padahal itu yang benar itu. Subhanallah. Kalau wanita menepukkan. Iya. Nah ini gak kerungu Ustaz. Iya. Apa terus begini terus? Iya. Ya sekali aja Bapak Ibu. Ya sudah gugur itu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya di kitab ini Bapak Ibu. Sahih Jami'us Shaghir. Ada Mas Yan? Gak ada ya? Ensiklopedia ada? Ada dalilnya? Ada, coba silakan. Yaitu di dalam Sahih Jami'us Shaghir, dalam kitab ini, Sahih Al-Jami'us Shaghir. Nomornya 320, nomornya. Ya. Riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan Mas, dibaca Mas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idas ta'dzina 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa innahu at-tasbih wa idas ta'dzina 'ala al-mar'ati wa huwa tusalli fa innaha tasfiq." Silakan. Jika seorang laki-laki dimintai izin sementara ia sedang sholat, maka izinnya adalah dengan mengucapkan tasbih. Izinnya adalah mengucapkan tasbih. Subhanallah. Terus. Dan jika seorang wanita dimintai izin sementara ia sedang sholat, maka izinnya adalah dengan berteduh. Baik, contoh mamanya lagi sholat, misalnya di dalam kamar, anaknya ngetuk pintu, ma, aku boleh masuk ma, aku boleh masuk, maka cukup berikan isyarat, berarti boleh masuk. Itu isyarat boleh masuk, ya. Terus kalau laki-laki misalnya nih sholat sunnah di rumah, ternyata ada anaknya, kita dengar ya, atau istri kita masuk, ya. Assalamualaikum, aku boleh masuk, ya. Subhanallah, masuk. Ya, itu sebagai izinnya. Diperbolehkan itu mengucapkan subhanallah. Jarang kan kita melakukan ini. Ini sunnah yang punah, artinya jarang sekali kita lakukan. Rata-rata subhanallah itu dibaca laki-laki untuk mengingatkan imam yang keliru. Menepuk tangan itu untuk wanita mengingatkan imam yang keliru. Ternyata tidak. Mengizinkan orang masuk itu kalau laki-laki lagi sholat, subhanallah. Kalau wanita menepukkan tangan.
Bisa dipahami sampai di sini? Wallahu a'lam bishawab. Itulah 11 adab meminta izin. Tuntas materi kita berarti bulan depan jika Allah takdirkan, oh bulan depan saya uzur Bapak Ibu. Sabtu kedua, tanggalnya berarti ya saya uzur. Saya baru sampai tanggal 17 November. Sehingga mungkin nanti ketemunya Desember insya Allah. Iya. Kalau enggak uzur lagi nanti.